jauh saya tidak tahu pasang di mic, sebab mic kami macamnya tekan naik sama turun saja kalau di sadar. Adik-adik, apa kabar? Macam mana semalam? Masih ingat pelajaran semalam? Apa tajuk pelajaran semalam? Siapa ingat? Satu orang angkat tangan bagi jawaban. Baru kita boleh teruskan kita punya pelajaran. Ada? Kita kira dalam kiraan 1 sampai 3. 1, 2, ini ada. Kitab suci, oke. Betul. Siapa nama? Kenny. Oke, Kenny. Rek, ingat nama dia, Kenny. Oke. Nanti hadiah akan menyusul. Sebelum kita mulai, bagus juga saya kenal diri saya kan, supaya kita saling kenal dan firman Tuhan ini akan diingati. Nama saya Amos. Adik-adik boleh panggil Abang Amos saja. Kalau jumpa Amos pun boleh, tapi paling bagus Abang Amos. Tajuk pelajaran kita pada malam ini ialah kealahan. Siapa tahu itu siapa Allah ataupun Tuhan? Kita semua tahu kan siapa ini Allah, siapa ini Tuhan. Dan malam ini kita akan mempelajari ini. Tidak berapa dalam, yang penting kita mengerti, adik-adik sekalian. Soalan pertama yang kita akan pelajari, berapakah Allah orang Kristen, SDA, Seventh Day Adventist? Kira-kira berapa Allah kita? Kita punya Allah hanya satu, tetapi memiliki 3 pribadi, ataupun kita boleh jelaskan ada 3 macam saya, tetapi mereka satu. Luar biasa kan? Kalau Tuhan kita itu biasa-biasa, dia tidak akan jadi Tuhan. Kalau dia luar biasa, itu baru Tuhan kita. Susah kita mengerti. Semakin kita dekat, semakin kita mengerti siapa itu Tuhan. Oke. Soalan yang kedua, mengapa Allah kita dikatakan hanya satu, namun memiliki 3 pribadi? Inilah doktrin kita ataupun pengajaran kita punya Seventh Day Adventist. Karena mereka memiliki sifat yang sama dan tujuan yang sama, namun fungsi yang berbeda. Meskipun walaupun ada 3 macam saya, begitu kita punya apa? Ini dia punya contoh, sebenarnya tidak layak contoh itu. Ada 3 macam ini orang dia, tetapi punya sifat yang sama. Yang kedua, yang ketiga itu sama sifat dia. Dia ada yang beda, sama. Dan tujuan mereka juga ini sama tujuan. Yang berbeda hanyalah satu, fungsi. Dan pada saat ini kita akan belajar. Pertama, apakah sifat yang dimiliki oleh kealahan ini? Yang pertama, Allah ada dengan sendirinya. Kita boleh lihat di dalam kitab Yohanes 5 ayat 26. Yang kedua, dia maha tahu. Dimanapun kita berada, Tuhan itu tahu. Di sini ada Ayub 37 ayat 16 dan Mazmur. Yang awal dan yang akhir. Yang keempat, dia maha adil. Yang kelima, maha kuasa. Seterusnya kekal.
soalan yang keempat, silaju saja supaya kita cepat habis. Yang keempat, apakah istilah yang digunakan di dalam Alkitab untuk kealahan? Di dalam Alkitab, di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan ataupun Godhead. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29, keadaan ilahi itu pun dipanggil Godhead. Inilah istilah kealahan di dalam Alkitab digunakan, Godhead. Yang kelima, dari manakah istilah Trinitas ataupun Trinitas ini? Tiga Trinitas itu kalau saya tidak salah 3 dalam 1, begitu. 3 dalam 1. Istilah itu berasal dari manusia, bukan dari Alkitab, dari gereja kita yang ajarkan ini, supaya kita mudah pahami siapa Allah kita itu. Dan kita belajar juga apa arti Esa dalam pemahaman Alkitab. Esa bukan menyangkut kualitas tetapi kuantitas. Dikatakan Allah kita itu Esa, bermaksud dia dalam persatuan, bukan kualitas tetapi kuantitas. Kuantitas ini quantity, berapa orang, begitu. Berapa orang. Tuhan itu Esa dalam satu persatuan, bermaksud dia ramai, ada 3 ini. Kesimpulan dia, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Esa, yang menciptakan langit dan bumi, Wahyu 14 ayat 17, dan memiliki pribadi. Pelajaran yang ketiga kita akan pelajari hari ini, Allah. Siapa itu Allah Bapa? Kita sudah belajar kealahan itu memiliki sifat yang sama, dan kita akan belajar siapa itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Inilah yang kita akan belajar secara singkat. Siapakah Allah Bapa? Jawaban pertama, Allah Bapa dialah Bapa semua orang. 1 Korintus 8 ayat 6. Kita boleh lihat di sana. Allah Bapa adalah kasih. Matius 5 ayat 43 hingga 45. Apakah sifat yang dimiliki oleh Allah Bapa? Oke, kita akan tahu tadi sifat kealahan itu Maha Tahu, Maha Hadir. Ada 4M kita belajar di sana. Memiliki seluruh sifat kealahan sama seperti Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Apakah peranan Allah Bapa? Peranan dalam sama saja menyelamatkan umat manusia. Dan soalan yang keempat, di manakah Allah Bapa tinggal pada saat ini? Di mana Allah Bapa tinggal? Di surga. Matius 23 ayat 9. Kita boleh lihat di sana adik-adik. Dan yang kelima, bagaimana Allah Bapa bekerja? Apa pekerjaan Allah Bapa? Allah Bapa memerintah surga. Itulah pekerjaan Allah Bapa. 1 Timotius 1 ayat 17. Dan yang keenam, bagaimana kita dapat mengenal Dia? Bagaimana kita dapat mengenal Allah Bapa? Yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus adalah gambar dan wujud Allah Bapa. Ibrani 1 ayat 3, Yohanes 14 ayat 9. Kesimpulannya, Allah Bapa di dalam perjanjian lama dan baru adalah Allah yang sama, tidak berubah. Allah Bapa yang di kitab perjanjian lama dan baru itu sama, tidak berubah. Dan pelajaran yang keempat, boleh dapat juga kita punya pelajaran semua. Ada 2 sudah kita lipaskan, ada 2. Dan seterusnya Allah Anak.
Siapa itu Allah anak? Yaitu Yesus Kristus. Kita percaya ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah Anak itu adalah Yesus sendiri. Matius 3 ayat 17 kita boleh lihat di sana. Yesuslah Allah Anak. Dan Yesus ini dikatakan juga adalah cahaya kemuliaan Allah. Kita buka di dalam kitab Ibrani 1 ayat 3. Di sana memberitahukan kita kenapa Yesus datang ke dunia. Untuk apa? Untuk apa Yesus datang di dunia? Untuk menyelamatkan umat manusia. Lukas 19 ayat 10. Dia mau kasih selamat kita. Itulah tujuan. Itulah kenapa Yesus datang. Apakah pekerjaan Yesus sekarang? Yesus sebagai pengantara manusia dengan Allah Bapa. Itulah pekerjaan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Dan dia juga imam besar kita. Imam besar. Yesus pengantara kita manusia dengan Allah Bapa. Tapi Allah Bapa dan Yesus itu adalah satu. Satu. Jangan kita salah. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu. Bagaimana kita tak mengetahui Yesus itu Tuhan? Yohanes 1 ayat 1 hingga 3 dan ayat 14 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian firman itu menjadi manusia, dan firman itu menciptakan segala sesuatu yang ada. Nah, siapa itu firman? Ini adalah Yesus Kristus. Firman itu menjadi manusia. Inilah Yesus. Di awal penciptaan lagi, firman ini bersama-sama dengan Allah pencipta dunia. Dia bersama-sama Allah buat ini dunia. Apakah peranan Yesus? Tentu menyelamatkan manusia. Dan soalan yang keenam, apakah Yesus turut merasakan apa yang manusia rasakan ketika ia turun ke dunia? Ketika Yesus datang ke dunia menjadi manusia, apakah benar-benar 100% Yesus sama seperti kita? Ya, kan? Yesus 100% manusia, memiliki sifat seperti manusia, kelemahan, dan kita boleh lihat ini di dalam Ibrani 4 ayat 15 dan Yesaya 53 ayat 2 hingga 3. Kesimpulannya, Yesus adalah benar-benar Allah. Ia telah ada sejak mulanya seperti Allah Bapa dan Roh Kudus. Dan yang kelima, Allah Roh Kudus. Siapa ini Allah Roh Kudus ini? Roh Kudus adalah oknum atau seorang ketuhanan. Pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas Yesus Kristus untuk mengurapi Yesus. Matius 3 ayat 16. Apakah Roh Kudus baru ada pada waktu Yesus datang ke dunia? Kan waktu Yesus naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, saya akan bagi kamu satu roh penghibur. Adik-adik tahu apa itu roh penghibur? Itu Roh Kudus. Apakah Roh Kudus turun pada waktu itu? Dia turun pada waktu Yesus naik ke surga? Tidak. Roh Kudus ada pada waktu penciptaan lagi. Roh Kudus hadir pada waktu penciptaan bumi. Kejadian 1 ayat 1 kita boleh lihat di sana. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia bilang, marilah kita bermaksud bukan hanya seorang tapi ramai. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Roh Kudus sudah ada di mana orang Israel memberontak terhadap Roh Kudus. Yesaya 63 ayat 10.
Apa ini peranan Roh Kudus? Peranan dia kita sudah tahu sama dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyelamatkan umat manusia. Bagaimanakah Roh Kudus bekerja? Nah, ini pekerjaan dalam fungsi Roh Kudus, Allah Bapa dan Yesus Kristus, itulah yang membedakan mereka ini. Fungsi Roh Kudus adalah dia tinggal di dalam hati kita. Setiap kita ada Roh Kudus, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 hingga 17. Dan Roh Kudus juga dia berbisik di dalam telinga kita. Ketika kita berbuat dosa, Roh Kuduslah yang mengajar kita supaya jangan buat salah, jangan melawan adik-adik. Itulah Roh Kudus yang akan berbisik di dalam telinga kita. Dan selain itu dia juga memberi jaminan penebusan kepada manusia untuk memuji kemuliaan Allah. Efesus 1 ayat 14. Ini saja kita punya pelajaran pada malam ini. Saya harap kita semua mengerti. Inilah doktrin kita. Bagus kita pelajari, adik-adik. Mari kita terus pelajari. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya kasih ringkas supaya kita tidak kelamaan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehinggalah kami dapat berkumpul bersama, berbakti bersama untuk memuji, memuliakan dan belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar tadi itu meresap di dalam akal pikiran kami, seterusnya menjadi hikmat kebijaksanaan, lebih takut akan Tuhan dan mengerti siapa Engkau. Perlahan-perlahan belajar mengerti siapa Engkau. Bapa, sekiranya pelajaran yang kami pelajar hari ini kami tidak mengerti, biarlah kiranya Roh Kudus mengajar kami supaya niat kami untuk belajar kitab semakin kuat. Seterusnya hari demi hari kami giat untuk mempelajari firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak dan ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini. Biarlah berkat dari surga menjadi bagian mereka, supaya anak-anak adik-adik kami ini bertumbuh dengan baik di bawah jagaan Engkau Bapa. Tuhan, terima kasih karena sentiasa mendengar dan menjawab doa ini dengan pasti. Kami mau serahkan hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.